Insan muda, sudah siapkah kamu? Saatnya sekarang kamu dengerin cerita misterius dan juga menyeramkan. Halo, nama gue Putra. Gue baru lulus kuliah. Gue mau cerita nih pengalaman serem gue tentang jin yang menyerupai. Kebetulan waktu itu cerita gue udah pernah dibahas sama teman-teman gue minggu kemarin. Jadi kejadiannya waktu futsal sama teman-teman SD gue. Pas kita jalan-jalan bareng pulang, ada temen gue yang balik lagi ke dalam karena pengen buang air kecil katanya. Gak lama dia keluar lagi. Katanya gak jadi biasanya jorok. Terus dia masuk ke mobil. Tahu-taunya beberapa menit kemudian ada satu sosok keluar dari tempat futsal. Ternyata ya teman gue yang tadi. Dan katanya dia ngalamin kejadian serem banget di WC. Pas kita semua lihat ke mobil, ternyata nggak ada apa-apalah di sana. Hai insan muda, nama saya Sari. Saya mahasiswa jurusan sastra Inggris di salah satu kampus negeri di Bandung. Jadi suatu hari saya pernah ngalamin kejadian aneh yang hantunya menyerupai gitu. Waktu itu saya berenam sama teman-teman saya main ke Gua Pakar. Malam sekitar jam 11-an. Tujuannya sih emang mau cari penampakan. Ceweknya cuman berdua waktu itu. Saya dan teman saya namanya Indah. Singkat cerita, pokoknya kita bareng-bareng jalan berenam ke arah gua. Dan karena gelap banget, kita nggak bisa lihat satu sama lain dengan jelas. Terus tiba-tiba Indah lari nyusul kita cepet banget. Kita semua manggil-manggil kan tuh, tapi dia nggak dengar, dia terus aja lari. Dan nggak lama kemudian kita semua dengar suaranya Indah manggil-manggil dari belakang. Terus pas kita nengok, ternyata yang manggil dari belakang itu Indah. Dan katanya dari tadi itu dia jalan di belakang dan nggak lari-lari. Terus yang lari tadi siapa? Bagaimana insan muda? Adakah di antara kamu yang juga pernah mengalami kejadian seram seperti tadi? Jangan terlalu terbawa ketakutan kamu insan muda. Cobalah untuk menggali makna di balik kemunculannya. Apakah sebenarnya pesan yang ingin makhluk gaib itu sampaikan dengan menyerupai orang yang kamu kenal? Baiklah, sekarang saatnya untuk 3 cerita seram malam ini. Ingat insan muda, jangan pernah dengerin sendirian. Murah, bagus dan bermanfaat. Itulah prinsipku ketika aku mendatangi showroom mobil bekas. Beberapa hari ini aku disibukkan dengan mencari-cari mobil. Kali ini aku sedang butuh sekali untuk membeli mobil. Pertama, karena perjalanan dari rumahku menuju tempat kuliahku lumayan cukup jauh. Yang kedua, karena seminggu yang lalu, aku sempat terkena paru-paru basah. Dokter bilang, karena aku sering naik motor malam-malam. Jadi, untuk kesehatanku juga, orang tuaku setuju untuk membelikanku mobil. Tapi, karena budget yang kecil, akhirnya aku pun memilih mobil bekas saja. Pilihanku jatuh pada sebuah minibus. Pemiliknya bilang akan memberi potongan harga untukku karena aku mahasiswa
Dan setelah tawar-menawar, terjadilah kesepakatan. Apalagi memang harganya murah sekali dibanding harga pasar biasanya. Sekilas dia bilang kalau dia menjual mobil itu karena butuh uang. Beberapa hari kemudian, setelah beres mengurus surat-suratnya, mobil itu bisa langsung aku pakai. Makanya sore itu sepulang kuliah aku tidak langsung pulang. Aku mencoba mobilku, jalan-jalan ke Lembang, sekadar untuk test drive. Semua berjalan lancar-lancar saja. Sampai aku mendengar suara batuk seseorang. Tadinya aku pikir suara itu berasal dari jalanan. Aku coba tutup kaca mobil jendela dan astaga, suara itu masih terdengar. Suara batuk yang sangat-sangat berat. Seperti suara kakek-kakek. Aku menengok ke jok belakang dan tidak ada apa-apa. Aneh. Suara itu pun menghilang. Bulu kuduku mulai merinding. Perasaanku jadi tidak enak. Aku bergegas memutar arah mobilku untuk pulang. Aku berusaha santai dan astaga, tiba-tiba saja pundakku ditepuk dari belakang. Spontan aku melihat lagi ke jok belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Karena takut, akhirnya aku memutuskan untuk mampir ke rumah temanku yang berada tak jauh dari situ. Kebetulan di sana teman-temanku sedang berkumpul. Setelah aku ceritakan kejadian tadi, mereka malah terus menakut-nakutiku. Sampai tiba-tiba Derry, seorang temanku yang baru datang, bilang, "Bro, itu mobil baru lo ya? Gila ya, baru punya mobil langsung dapet cewek. Gak dikenal ke kita bro ceweknya. Kasian kan nunggu di mobil." Apa? Cewek? Aku sama sekali tidak membawa siapapun. Aku sendirian. Tapi temanku dengan ngototnya bilang bahwa dia melihat seorang cewek di dalam mobilku. Aku dan teman-temanku langsung keluar dan melihatnya. Dan ternyata memang tidak ada. Tapi Derry tetap bilang kalau di dalam mobilku ada seorang wanita. Dia sedang duduk di sebelah kursi pengemudi. Siapa? Siapa itu? Teman-temanku kali ini mulai merasakan bahwa hal ini ternyata serius. Karena takut, aku meminta Derry untuk ikut pulang menemaniku. Aku pun melanjutkan perjalanan hanya berdua dengan Derry. Tapi Derry yang biasanya ceria, kali ini tidak berkata apa-apa selama perjalanan. Aku yakin dia juga merasakan hal aneh di mobil ini. Tiba-tiba Derry diam lalu sambil berbisik dia bilang, "Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang." Aku malah menjadi semakin penasaran. Derry memberi isyarat melarangku melihat ke belakang. Tapi aku malah semakin penasaran untuk melihatnya. Aku coba melirik ke arah spion tengah dan astaga! Ada 3 orang yang sedang duduk di jok di belakangku. Seorang kakek, wanita muda, juga seorang nenek tua yang mukanya tepat berada di samping jokku. Dan astaga, muka mereka, muka mereka semuanya hancur. Napasku semakin habis. Kakiku lemah sampai
Teriakan Derry adalah suara terakhir yang aku dengar. Seminggu setelah kejadian, aku mengambil mobilku di bengkel. Aku terkejut saat montir di bengkel itu bertanya, dari mana aku mendapatkan mobil ini? Lalu aku bercerita. Dan ternyata, menurut sang montir, mobil yang aku pakai sekarang ini adalah mobil yang pernah mengalami kecelakaan parah sampai semua penumpangnya meninggal dunia. Terdiri dari sepasang kakek dan nenek serta cucu perempuan mereka. Dan aku percaya sosok mereka lah yang aku lihat di malam kejadian itu. Siapa bilang mahasiswa kampus ini orang-orang kaya semua dan tidak pernah hidup susah? Aku adalah salah satu dari banyak mahasiswa yang harus berjuang mati-matian untuk membiayai kuliahku. Setiap hari, aku harus datang jam 6 pagi ke kampus untuk menawarkan sepatu ke mahasiswa lain sebelum kuliah mulai. Dan biasanya aku pulang dari kampus larut malam. Bisa sampai jam 10 atau 11 malam. Ya, tergantung ramai atau tidaknya kampus hari itu. Seperti biasa, hari ini aku datang membawa beberapa pasang sepatu pesanan dan katalog yang berisi contoh-contoh sepatu untuk ditawar-tawarkan. Seharian tadi aku sukses mendapatkan beberapa pesanan sepatu. Dan sekarang sudah jam 8:30 malam. Dan masih ada satu orang lagi yang harus aku temui. Lelah sih, tapi mau bagaimana lagi? Aku terus berjalan ke sebuah gedung untuk menemui orang itu. Seorang wanita. Tadi siang dia menelpon. Katanya ingin memesan sepatu. Dan aku diminta menemuinya setelah kelas beres. Di lantai 12. Aku kemudian berhenti di depan sebuah gedung. Dan melihat ke atas gedung itu. Aku melamun sebentar. Ini adalah gedung yang sering dibicarakan orang-orang. Gedung yang katanya mistis. Gedung yang katanya menyimpan misteri di lantai 8 dan 12. Aku lalu melangkah masuk ke gedung itu, menuju ke pintu lift, menekan tombol, lalu masuk. Di dalam lift hanya ada aku sendiri. Ya mungkin memang karena hari sudah malam. Lalu pintu lift tertutup. Dan aku menekan tombol lantai 8. Loh, kok? Aduh. Kenapa aku tekan tombol lantai 8 ya? Duh ya ampun. Sepertinya tadi aku menekan tombolnya secara tidak sadar deh. Lampu lantai 8 sudah terlanjur menyala. Ya sudahlah.
Lalu aku menekan tombol lantai 12. Ini semua gara-gara aku tadi melamun tentang mitos lantai 8 dan 12 itu. Tak lama, lift naik. Lantai 4, 5. Aku bisa merasakan jantungku tiba-tiba berdetak semakin cepat. Entah kenapa. Lantai 7 dan 8. Waktu terasa berjalan sangat lambat ketika pintu lift terbuka di lantai 8. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di pintu lift. Karena mungkin memang tidak ada yang menekan tombol lift di lantai ini. Hanya aku saja tadi yang tidak fokus dan menekan tombol lantai 8. Tanpa keluar dari lift, aku melihat sebisanya ke arah lantai 8. Jujur, aku tidak bisa melepaskan pikiranku dari mitos itu. Tidak ada apapun di lantai ini yang terlihat aneh. Tapi memang aku merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tapi aku tidak bisa menjelaskan apa itu. Mungkin ini hanya sugestiku saja karena termakan cerita-cerita yang beredar di luar sana. Tak lama, pintu lift tertutup. Aku menarik nafas. Entah kenapa ada perasaan lega ketika pintu lift di lantai 8 tertutup. Tiba-tiba pintu lift terbuka. Dan berdiri satu sosok wanita di depan pintu lift, memakai setelan abu-abu hitam yang rapi. Dia tersenyum padaku, lalu melangkah masuk ke dalam lift dan berdiri tidak jauh dariku. Siapa ya dia? Sepertinya terlalu rapi untuk seorang mahasiswa, tapi juga terlalu muda untuk seorang dosen. Yang pasti dia cantik dan wangi. Aku bisa merasakan wanginya memenuhi seluruh lift. Tapi aku kemudian menyadari sesuatu. Tadi kan pintu lift baru saja tertutup dan langsung terbuka lagi dengan wanita itu berdiri di depannya. Mana mungkin seseorang bisa berlari ke depan pintu lift secepat itu? Pikiranku tiba-tiba buyar ketika wanita itu menjulurkan tangan ke tombol lift dan menekan tombol lantai 12. Ternyata tujuannya sama denganku. Tak lama, dia bertanya, "Mau pulang juga ya?" "Hah? Mau pulang juga? Apa maksudnya? Masa iya dia pulang ke lantai 12 gedung ini?" Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Aku hanya bisa memaksakan diri untuk tersenyum sambil menunduk. Pikiranku sekarang terlalu dipenuhi oleh mitos tentang gedung ini. Ya Tuhan, kenapa terasa lama sekali ya? Aku mulai merasa sesak. Sesak karena takut. Ditambah lagi wangi wanita itu yang memenuhi seisi lift ini. Aku ingin segera sampai ke lantai 12. Setidaknya di sana pasti banyak mahasiswa. Ayolah cepat sampai. Akhirnya lift berhenti. Aku melihat lampu indikator lift. Ya, lantai 12. Pintu lift terbuka. Belum juga pintu lift terbuka penuh, wanita tadi sudah melangkah keluar lift. Aku sempat mendengar dia berkata,
Duluan ya. Sudahlah. Aku lalu melangkah keluar dari lift. Ini lantai 12. Tapi kok sepi ya? Oh, mungkin kelasnya belum selesai. Tapi masa sih belum selesai? Atau apa mungkin kelasnya sudah bubar dari tadi ya? Aduh. Aku segera mengeluarkan handphoneku dan memeriksa panggilan masuk tadi siang. Iya ini sekitar jam 2 siang. Ya, ketemu. Ini dia. Aku lalu menelpon nomor itu. Nomor yang menelponku tadi siang untuk memesan sepatu. Kok tidak terdengar apa-apa? Tidak ada nada sambung. Aku tutup teleponnya dan mencoba menghubunginya lagi. Tapi lagi-lagi tidak ada nada sambung. Hanya saja kali ini sepertinya agak berisik, seperti ada suara angin. Lalu tak lama terdengar suara menyeramkan di handphoneku. Astaga, tepat saat itu aku melihat satu sosok wanita berdiri di ujung lorong. Wanita berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ya Tuhan, aku cepat-cepat masuk ke dalam lift, menekan tombol untuk menutup pintu lift dengan panik, lalu cepat-cepat menekan tombol menuju lantai dasar. Ya Tuhan, ya Tuhan, tolong cepat bawa aku keluar dari gedung ini. Pintu lift lalu tertutup dan perlahan aku merasakan liftnya turun. Aku bergerak-gerak tidak karuan di dalam lift karena takut dan panik. Tiba-tiba, ya ampun, lututku mendadak lemas. Wangi itu muncul lagi, memenuhi seluruh isi lift. Wangi wanita tadi, wanita yang naik bersamaku ke lantai 12. Aku diam terpaku, berusaha sekuat tenaga untuk menahan lututku yang gemetaran. Tiba-tiba liftnya berhenti di lantai 8. Padahal aku tidak menekan tombolnya. Lalu tepat di belakang telingaku terdengar suara menyeramkan itu lagi. Perlahan aku menengok ke belakang. Ternyata ada wanita tadi berdiri di belakangku dengan wajah bengkak dan biru seperti kehabisan nafas. Mulutnya menganga dan dengan mata yang putih semua. Butuh waktu cukup lama untuk melupakan kejadian itu. Beberapa orang percaya yang kulihat itu adalah hantu wanita yang bunuh diri dengan loncat dari lantai 12 yang dulu sempat ramai diberitakan. Ada juga yang berkata sosok itu adalah mahasiswa yang meninggal tenggelam sehari sebelum dia sidang kelulusan. Siapapun dia, cukup menjadi bukti untukku bahwa mitos lantai 8 dan 12 di kampusku itu benar-benar ada.
Aku pulang ke rumah dengan keadaan yang sangat lelah. Bagaimana tidak? Seharian ini aku bolak-balik Bandung Subang, hampir 4 kali balikan untuk mempersiapkan acara kampusku. Aku berusaha sekuat tenaga agar tidak tertidur saat menyetir dan terus mencoba untuk tetap fokus mengemudikan mobilku. Kampusku terletak di daerah Cimbuleuit. Dan aku sedang dalam perjalanan pulang ke rumahku di daerah Awiligar. Setelah sekitar 30 menit, akhirnya aku sampai rumah juga. Aku segera memarkirkan mobil dan masuk rumah. Tidak sabar rasanya ingin cepat mandi dan segera tidur. Aku lalu masuk ke dalam rumah dan ternyata adikku, Azmi, masih bangun. Aku melihat jam dinding. Sudah jam 11 malam. Tumben dia kuat tidak tidur sampai jam segini. Aku tinggal bertiga di rumahku ini. Bersama adik dan kakakku. Adikku Azmi masih SMP kelas 2. Sedangkan kakakku sudah bekerja. Tapi kakak sedang mendapat tugas luar kota dari kantornya seminggu ini. Jadilah aku hanya berdua dengan adikku. Azmi duduk meringkuk di ruang tengah, membelakangiku dan menghadap televisi. Tapi TV-nya mati. Kok agak aneh ya? Apa mungkin dia ketiduran dengan posisi duduk meringkuk? Kalau iya, kenapa badannya kayak gerak-gerak ya? Tiba-tiba saja, aku jadi merinding. Suasana rumah jadi terasa aneh karena sugestiku. Pikiran-pikiran jelek muncul. Tapi akhirnya aku berpikir positif saja. Karena memang tidak pernah ada kejadian aneh apapun di rumahku. Dari awal kami bertiga pindah ke sini. Aku pun berjalan mendekati Azmi dan melihatnya dari depan. Tuh kan, ternyata memang benar dia tertidur dalam posisi duduk. Kasihan sekali anak ini. Dia pasti menungguku pulang. Aku lalu membangunkan dia untuk menyuruhnya pindah ke kamar. Tepat ketika aku menyentuh bahunya, tiba-tiba dia terbangun seperti kaget. Matanya melotot melihat ke sekeliling ruangan, lalu melihatku. Kemudian Azmi teriak keras sekali. Ya Tuhan, aku tidak bisa bergerak. Hanya bisa memandangi Azmi teriak-teriak sambil melotot ke arahku. Aku seperti kehabisan nafas. Tak lama, Azmi lalu menangis. Sambil menangis dia berkata, "Kenapa kakak baru pulang? Kemana aja kakak? Azmi takut." Ya ampun, ternyata begitu ya. Aduh Azmi. Aku segera memeluknya dan meminta maaf karena pulang semalam ini. Kemudian mengantarnya ke kamarku, biar Azmi tidur denganku saja malam ini. Aku jadi merasa bersalah. Aku pikir Azmi tidak akan seperti ini. Karena dia sudah sering ditinggal di rumah sendiri hingga larut malam. Setelah menyelimuti Azmi di tempat tidurku, aku lalu keluar kamar dan masuk ke kamar mandi, kemudian bersiap-siap untuk mandi. Nyaman sekali sepertinya.
berendam air hangat di tengah kondisi kelelahan seperti ini. Baru saja aku menyalakan keran air panas di bathtub. Tiba-tiba lampu mati. Belum sempat aku berpikir apapun. Sekitar 2 detik kemudian, lampu menyala lagi. Kenapa ini? Tidak biasanya seperti ini. Dan sepertinya barusan listrik di rumahku mati. Bukan hanya lampu di kamar mandi saja. Aku diam sekitar setengah menit. Lalu kembali fokus. Air hangat di bathtub sudah penuh. Aku lalu mematikan keran airnya. Dan akhirnya aku lalu mencelupkan kakiku untuk merasakan hangatnya. Tiba-tiba lampu mati lagi. Aku kembali terdiam. Gelap. Hening. Kali ini sudah lewat 2 detik. Dan lampu masih mati. Ini sudah sekitar 1 menit sepertinya. Aduh, positif mati lampu nih. Aku lalu berjalan meraba-raba dinding kamar mandi untuk mengambil handuk di gantungan baju. Astaga, gelap sekali. Duh, mana ya handuknya? Aku masih meraba-raba dinding ketika terdengar sesuatu dari arah bathtub. Hah? Suara apa itu? Sepertinya ada sesuatu yang jatuh ke bathtub. Tapi apa? Aku berusaha melihat, tapi benar-benar gelap. Aku buru-buru mencari handuk di gantungan. Nah, sepertinya aku sudah memegang handuk di gantungan kamar mandi. Tapi perasaan handuknya tidak sehalus ini. Seingatku, aku hanya menggantungkan handuk dan baju saja di kamar mandi. Bajuku pun tidak berbahan sehalus ini. Lantas, apa yang kupegang ini? Tiba-tiba lampu menyala. Ternyata memang benar ini handuk. Tapi kenapa tadi seperti bukan handuk ya? Kemudian aku memperhatikan semua yang tergantung di gantungan baju. Memegangnya satu-satu. Dan tidak ada yang bahannya halus seperti yang tadi aku pegang. Sudahlah.
Mungkin perasaanku saja tadi. Aku melilit tubuhku dengan handuk, lalu keluar kamar mandi untuk mengambil lilin dan korek. Ya, walaupun lampunya sudah nyala, tetap saja aku harus berjaga-jaga. Siapa tahu nanti mati lagi. Setelah mengambil lilin dan korek di dapur, aku kembali ke kamar mandi. Mengunci pintunya dan... gelap. Tepat. Lampu kembali mati. Aku mulai kesal. Apa sih maksudnya? Tapi untunglah aku sudah membawa lilin dan korek. Aku lalu menyalakan korek yang kupegang dengan tangan kanan. Lalu aku menyalakannya tepat di depan wajahku. Tepat ketika api menyala, aku seperti melihat sekelebat sosok hitam di depanku. Sangat cepat. Ya Tuhan, ya Tuhan. Apa itu tadi? Aku melihat kiri, kanan, dengan hanya berbekal cahaya korek. Tidak ada apa-apa. Aku mencoba menenangkan diriku. Aku anggap itu hanya mataku saja yang belum beradaptasi dengan cahaya minim seperti itu. Kemudian aku menyalakan lilin yang dari tadi kupegang dengan tangan kiri. Dengan hati-hati, aku menimpanya di tempat khusus di pinggir bathtub. Aku menyimpan korek apinya di samping bathtub agar terjangkau. Aku membuka handuk dan perlahan masuk ke bathtub. Benar-benar nyaman. Sayang, lampunya mati. Jadinya aku berendam dalam gelap. Karena aku tidak bisa melihat apa-apa kecuali lilin. Pandanganku jadi tidak bisa lepas dari api lilin itu. Tenang sekali. Seperti lampu. Tiba-tiba apinya bergoyang. Seperti tertiup angin. Lalu tenang sebentar. Dan kembali goyang. Padahal tidak mungkin ada angin bertiup di dalam kamar mandi. Belum sempat aku bereaksi, tiba-tiba lilinnya mati. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kenapa lilin ini bisa mati? Tidak ada angin yang bertiup atau air yang mengenai lilin itu. Tapi kenapa mati? Lalu dalam gelap, aku menggapai-gapai korek api di samping bathtub dan menyalakannya. Tepat di depan ada wajah nenek-nenek. Sangat menyeramkan. Kulitnya mengelupas di mana-mana.
Seminggu berlalu, dan kejadian itu masih hangat dibicarakan di lingkungan rumahku. Malam saat kejadian itu, tetangga-tetanggaku mendengar teriakanku. Lalu mereka mendobrak pintu rumahku untuk menolongku. Mereka pikir ada maling masuk rumahku. Semua kejadian seram yang kualami malam itu terjadi karena Azmi. Ternyata sore hari sebelum kejadian itu, dia bersama teman-temannya bermain jalangkung di sekolah. Insan muda, jadilah manusia yang lebih peka akan keberadaan alam gaib. Tapi ingat, percaya dan menghargai alam gaib bukan berarti kita harus menyembah dan takut. Tidak ada makhluk yang derajatnya lebih tinggi dari manusia. Jangan pernah termakan sugesti dan rasa takutmu, insan muda. Atau selamanya kamu akan terjebak dalam lingkaran ketakutan yang kamu buat sendiri. Sekian untuk malam ini. Saya pamit. Selamat malam. Sampai bertemu minggu depan. Sekarang waktunya kamu untuk melihat di sekitar kamu. Apakah ada hal aneh yang terjadi? Kami akan kembali lagi minggu depan.